Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ikan Herdiana. Nah, di sini saya akan share lagi tentang fungsi string. Nah, kenapa saya akan share lagi di sini? Karena di sini ada tambahan. Jadi sebelumnya sudah kita pelajari tentang fungsi string ini, yang pertama left, right, mid, len, ada find dan seterusnya. Ini yang paling sering digunakan. Nah, tapi sekarang saya berikan kasus yang berbeda. Jadi misalkan di sini kita coba mencari left ya. Kita coba mencari left dulu. Left itu kalau teman-teman sudah menonton video sebelumnya, sudah kita pelajari left itu seperti ini. Left, kemudian kodenya ya, kodenya, kemudian di sini berapa karakter yang diambil. Nah, di sini. Nah, oke, di sini kalau misalnya kita lihat karakter yang diambil adalah satu, karena kita ingin mengambil A saja. Ya. Di sini kita mengambil satu karena kita menggunakan A saja. Di sini menggunakan titik koma karena saya bahasa Indonesia. Tetapi masalahnya adalah ketika saya copy ke bawah. Nah, ketika saya copy ke bawah, harusnya di bagian bawah ini adalah kita mengambil sebanyak dua karakter. Kita mengambil BB saja. Nah, di sini kita juga harus mengambil dua karakter, yaitu AA. Nah, bagaimana sekarang menyesuaikan sesuai dengan posisi stripnya ini? Nah, sekarang untuk lab, nah di sini kita gunakan adalah lab dari kode pegawai ini, kita ambil posisi sebelum strip. Nah, jadi kita ambil sebanyak sebelum strip. Nah, untuk membuat strip ini tentunya kita harus tentukan dulu strip itu posisi di mana. Kalau misalnya posisi strip itu ada di posisi kedua, berarti kita ambil cuma satu karakter. Nah, kalau posisi strip itu adalah di posisi ketiga, kita ambil dua karakter. Kalau posisi strip di posisi keempat, misalkan, berarti kita ambil tiga karakter. Jadi posisi strip dikurangi satu. Nah, ini adalah kasus di mana karakter tidak sama panjang dan posisi karakter tertentu tidak sama posisinya. Dan ini akan mungkin terjadi ketika teman-teman menemukan kasus kode-kode seperti ini. Nah, langkah seperti inilah nanti kita perlu namanya fungsi string untuk lanjutan. Jadi saya ajarkan di sini apa beda dengan sebelumnya. Kita akan bahas sekarang secara tuntas. Nah, yang pertama, sebelum kita mencari left, right, atau min-nya, itu kita harus mencari dulu namanya find-nya. Kita harus bongkar dulu semua strip ini di posisi keberapa, garing ini posisi keberapa, dan strip yang kedua ini posisi yang keberapa. Nah, jadi di sini mencari find. Nah, find ini saya anggap find 1 ya. Mencari find 1 artinya find yang pertama, find apapun itu. Saya ingin mencari strip yang pertama, saya ingin mencari garing yang pertama. Nah, di sini silahkan menggunakan find, kemudian kurung buka, kodenya atau datanya, kemudian startnya adalah 1 ya. Startnya adalah 1. Artinya apa? Kita ingin mencari dari karakter yang pertama. Sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kalau find 2, nah, kalau find berikutnya, nah, saya find berikutnya entah itu find 2, find 3, find 4 dan seterusnya, tidak masalah. Kita gunakan rumus sama dengan find, kemudian kode ya. Find sebelumnya kita tambahkan 1. Ya, find sebelumnya. Artinya kalau misalnya saya ingin mencari find 2 adalah find yang pertama ditambah 1. Kalau saya ingin mencari find yang ketiga, find yang kedua ditambah 1. Nah, kita coba contohkan di sini. Find strip yang pertama. Jadi find yang pertama strip, di sini kita gunakan find, kemudian karakternya strip, kemudian dari kode pegawai, kemudian startnya adalah 1. Nah, ini karena karakter yang pertama. Kemudian find garing. Walaupun garing inilah karakter pemisah yang kedua, tetapi karena dia garingnya baru pertama muncul, disebut find pertama. Gitu ya. Beda. Kalau misalnya ini berarti find strip yang kedua. Jadi ini find garing yang pertama, find strip yang pertama, find garing yang pertama, find strip yang kedua. Ini karena pertama rumusnya sama. Find dari kode pegawai, kita ambil start, find garing, kemudian kita ambil dalam kode pegawai ini, kemudian startnya 1. Nah, ini sama, tidak ada masalah. Jadi teman-teman silahkan cek, cocok benar nomor 7 ini, silahkan coba dihitung. Siapa tahu nanti teman-teman mencari find yang pertama, malah hasilnya find yang kedua muncul. Nah, pasti sudah benar dulu. Kemudian find yang berikutnya, nah find kedua berarti find pertama ditambah 1. Find dari strip ini, kemudian kita mencarinya di kode pegawai, startnya adalah find yang sebelumnya. Nah, ini kan find strip yang kedua, berarti find strip yang pertama kita tambahkan 1. Nah, sehingga posisinya seperti ini.
Nah, itu kira-kira teman-teman untuk mencari find dulu. Nah, sekarang left. Nah, sudah ketemu find 1, find 2. Nah, lagi satu yang untuk mempermudah kita mencari len. Len walaupun nanti datanya sama panjang, datanya beda, itu bentuk fungsinya sama. Len dari kode pegawai. Nah, len dari kode pegawai. Silahkan coba teman-teman di sini. Teman-teman buat dulu seperti ini. Nah, kalau len sama ya. Len itu sama rumusnya. Itu adalah len dari kode. Nah, setelah ketemu ini baru kita bisa mencari left. Left. Nah, itu adalah left dari kode. Nah, jumlah karakter yang kita ambil kalau misalkan kebetulan nanti sama, ingat ya, nanti teman-teman jangan memaksakan menggunakan rumus ini kalau misalkan karakternya sama panjang. Kalau di sini kan karakternya tidak sama panjang, sini adalah 1, di sini 2, 2 tergantung posisi strip. Sehingga di sini teman-teman harus menggunakan find pertama, ya pertama. Jadi find paling kiri kita kurangkan 1. Kenapa kurang 1? Di sini findnya posisinya kedua, kita ambil sebanyak 1. Find posisi ketiga kita ambil sebanyak 2. Nah, sehingga find yang pertama kita kurangkan 1. Sehingga rumusnya left sini adalah left dari kode pegawai. Jumlah karakter yang kita ambil adalah find yang paling kiri, find pertama, koma ya. Find pertama kita kurangkan 1. Saya terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Nah, tadi itu saya ubah jadi bahasa Indonesia, saya ubah dulu jadi bahasa Indonesia ya. Ya, sementara saya ubah dulu format output jadi bahasa Inggris. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti kesulitan dalam ini kok ada yang koma, ada yang titik koma, itu karena settingan bahasanya ya. Nah, silahkan teman-teman disesuaikan dengan kebiasaannya. Saya biasa menggunakan bahasa Inggris ya. United States saya gunakan biasanya. Nah, sehingga di sini pemisahnya adalah koma. Setelah itu berikutnya right. Nah, ini right teman-teman perlu pikirkan sekarang. Untuk rumus right ya, itu sama dengan right biasa. Biasanya kan kita kode, kemudian banyak karakter yang diambil berapa. Nah, saya ingin mencari BB ini. Ini kita ambil sebanyak 2 karakter. Nah, ini kita ambil sebanyak 1 karakter. Ini kita ambil sebanyak 3 karakter. Tidak bisa kita langsung 1, 2, 3, dan tidak bisa. Nah, anggap saja misalkan teman-teman sekarang teman-teman mempunyai 1 buah tongkat ya, tongkat atau apa, panjangnya sekian. Ini panjangnya adalah 10, ini panjangnya adalah 0 sampai 10. Nah, posisinya di sini, ini adalah 7. Kira-kira ini berapa panjangnya? Berarti adalah 10 kita kurangkan dengan 7. Sama dengan 3. Nah, sama juga seperti ini. Berarti yang kita hitung adalah panjang dari semua ini kita kurangkan dengan posisi strip yang paling akhir. Ya, jadi right dari kode pegawai ini, jumlah karakter yang kita ambil adalah panjangnya ya dikurangi yang paling terakhir. Nah, ini rumus yang kita gunakan kalau ingin mencari karakter. Nah, sehingga di sini adalah find len dari kode dikurangi find terakhir. Nah, dikurangi find terakhir. Kemudian berikutnya ada mid. Nah, mid juga sama seperti ini teman-teman. Misalkan di sini ada 7, di sini adalah 4. Ini berapa karakter yang kita ambil adalah 4 sampai 7, ini berarti adalah 7 dikurangi 4. Ya, itu sama dengan adalah 3. Nah, sini adalah 5, 6. Harusnya 2, berarti dikurangi 1 lagi. Dikurangi 1. Jadi 7 kurang 4 kurang 1 hasilnya adalah 2. Jadi harusnya seperti itu. Kita kurang lagi 1. Nah, di sini rumus mid itu adalah mid dari, ingat ya, kalau teman-teman mencari mid harus sudah tahu yang mana mengapitnya. Kalau saya ingin mencari 5, 2, 2 ini yang pengapitnya adalah find strip yang pertama dan find garing yang pertama. Ini 2 dan 7 ini yang mengapit. Jadi sama di sini. Startnya adalah setelah find strip yang pertama, setelah yang kiri. Ya, berarti find kiri ini kita tambah 1 karena setelahnya. Ya, bukan pas di find kiri tapi setelahnya. Jumlah karakter yang kita ambil adalah find kanan dikurangi find kiri dikurangi 1, seperti yang tadi saya jelaskan di find ini.
Nanti saya tidak akan pakai lagi paint 1, paint 2, tapi paint kanan dan paint kiri. Paint kiri adalah yang mengapit di sebelah kiri, paint kanan adalah mengapit yang sebelah kanan. Nah, di sini akan keluar 5 dua-duanya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah di sini kalau mid berarti sama dengan mid dari kodenya, kemudian jumlah startnya berarti adalah paint kiri ditambah 1. Kemudian banyak karakter yang kita ambil adalah paint kanan dikurangi paint kiri, kita kurangkan dengan 1. Nah, ini kira-kira teman-teman. Jadi ini rumus dari mid. Nah, mid yang kedua berarti tinggal mengubah yang mana paint kiri dan paint kanannya. Berarti paint kiri sekarang adalah ini, paint kanannya adalah ini. Nah, sama dengan mid dari kode pegawai ini, kemudian startnya adalah paint kiri ditambah 1. Kemudian banyak karakter yang kita ambil adalah paint kanan dikurangi paint kiri dikurangi 1. Nah, ini teman-teman. Jadi ini kira-kira tentang rumus dasarnya. Nah, kapan nanti teman-teman menggunakan ini? Ingat ya, kalau misalkan nanti karakternya tidak sama panjang, posisi pemisahnya tidak sama panjang. Kalau misalnya sama panjang, nggak usah memikirkan paint sebelumnya, paint pertama, dan nggak usah. Langsung saja berapa. Kalau misalnya saya ingin mengambil 2 karakter, ya 2. Gitu. Nah, tergantung studi kasusnya teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya masih bingung di sini, saya di sini mungkin agak tidak terlalu detail bahas tentang apa itu lab mid itu, tapi karena sudah bahas di video sebelumnya. Silahkan cek teman-teman fungsi string di video yang sebelumnya sudah saya share. Nah, atau cek nanti di deskripsinya. Nah, berikutnya adalah latihan 1. Nah, kita coba di sini. Latihan 1. Saya ingin mencari negara tujuannya. Saya ingin mencari negara tujuan. Nah, di sini negara tujuan itu nanti supaya muncul adalah Jepang di Asia. Ya, teman-teman, Jepang di Asia. Jepang itulah negara tujuan, Asia itu adalah yang ini, left-nya ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, Asia ini 4 karakter, sedangkan Eropa ini 5 karakter. Teman-teman harus mencari dulu, memisahkan ini dulu, biar gampang. Ya. Nah, caranya saya buat langsung di sini ya, saya buatkan kolom bantuan. Jadi teman-teman kalau mau jangan saya tambahkan kolom bantuan, nggak masalah untuk mempermudah rumusnya. Daripada teman-teman nanti bingung rumusnya panjang, silahkan buatkan kolom bantuan. Saya cari dulu find strip. Nah, saya cari dulu di sini. Caranya adalah yang pertama menggunakan rumus find, kemudian kita ingin mencari strip. Nah, di sini dari teks kode tour ini kita ambil startnya adalah dari 1. Dia berarti berada di karakter yang kelima. Nah, karakter ini kelima, ini yang keenam, dan ada yang cuma 3, jadi dia karakter keempat. Nah, lebih gampang lagi satu, saya mencari lab-nya sekarang. Ya. Saya keluarkan sekarang Asia ini. Nah, ini saya keluarkan biar gampang teman-teman sekalian ya. Lab sama dengan di sini teman-teman gunakan left dari karakter ini, dari kodenya, kemudian nanti diambil sebanyak paint yang pertama kurangi 1, paint yang paling kiri dikurangi 1. Nah, yang terakhir saya gunakan adalah kode tour ini, saya mencari right-nya. Nah, teman-teman perhatikan di sini, kode tour ini semua 4 digit. Nah, karena kebetulan semua sama 4 digit, tidak usah nanti menggunakan rumus yang tadi. Tinggal langsung saja right dari kode tournya ini kita ambil sebanyak 4. Tidak usah len dikurang apa yang terakhir, tidak usah. Nah, karena di sini kita gunakan untuk value up nanti, nah lebih baik teman-teman di sini silahkan di value-kan dulu. Nah, kita sudah pelajari di materi sebelumnya namanya tentang value. Nah, jadi tujuannya kalau misalnya value up nanti dia tidak akan NA munculnya kalau misalnya nanti teman gunakan untuk value up. Nah, selain itu nanti kode yang berupa angka ini lebih gampang untuk memformat selnya nanti. Nah, sekarang kita tinggal gabungkan sekarang. Nanti supaya munculnya Jepang di Asia. Nah, yang pertama kita munculkan dulu Jepang. Kita cari Jepang dulu, mau dipisah dulu boleh atau digabung sekaligus juga boleh. Saya gabung saja di sini. Mencari Jepangnya berarti kita berdasarkan kode tour ini. Nah, kode tour sudah kita cari menggunakan right. Di sini VLOOKUP dari reg ini, kemudian tabelnya. Nah, tabelnya di sini teman-teman yang perlu blok hanya dari kode tour. Jangan dari sini ya. Untuk mencari VLOOKUP kuncinya harus paling kiri. Nah, jadi kode tour sini. Yang kita perlukan adalah kode tour dan negara tujuan. Negara tujuan kita ingin cari, kode tour sebagai kuncinya.
Ini boleh teman-teman blok keduanya atau semuanya, tetapi yang jelas mulainya dari adalah kode tur. Ya, saya langsung absolut. Kemudian kita ambil kolom yang kedua, isikan nol. Jepang di. Berikutnya supaya munculnya di. Nah, sudah kita pelajari materi sebelumnya. Nah, tambahan di, spasi. Nah, ini baru Jepang di. Asianya ini sudah kita cari tadi menggunakan lab. Di sini silahkan menggunakan dan Asianya, lab yang tadi. Nah, ini kira-kira teman-teman. Jadi tidak ada kesulitan, harusnya sudah sesuai. Nah, sekarang lamanya. Lamanya di sini. Lama di sini silahkan nanti menggunakan sesuai dengan tabel sini. Lama diperoleh dari tabel bersama kode tur. Jadi kita ambil dari VLOOKUP juga sama seperti yang tadi. Jadi harusnya tidak ada kesulitan. Nah, di sini kita gunakan rumus sama dengan VLOOKUP sama seperti yang tadi. Kuncinya adalah right-nya. Kemudian tabelnya sudah kita tentukan absolut. Kita ambil kolom yang 1, 2, 3, 4. Kolom yang keempat. Ya. Nah, di sini supaya di bawah nanti muncul hari. Kalau misalnya yang seperti teori yang saya ajarkan, teman-teman kan bisa menggunakan ini, hari. Tambahan hari. Kenapa saya sarankan untuk seperti ini, tambahan menggunakan dan ini? Kenapa? Karena nanti hari ini kita operasikan. Artinya kita bisa nanti tambahkan. Misalkan tanggal kembali adalah tanggal berangkat ditambah lama hari. Ini akan error. Kenapa error? Karena ini bukan angka. Sudah saya tambahkan hari nanti. Nah, untuk mencegah seperti itu sebenarnya nanti hari ini harus dikeluarkan dulu di sini. Di sini baru ditambahkan hari, boleh ya. Nanti untuk tanggal kembalinya berarti adalah tanggal berangkat ditambahkan hari. Atau cara lainnya teman-teman di sini jangan ditambahkan hari di belakangnya. Maaf, kondisinya kurang baik. Jadi jangan tambahkan hari di belakangnya di sini. Silahkan nanti menggunakan format cell. Nah, ini kalau saya tambah tadi dia mau rumusnya. Silahkan menggunakan format cell. Nah, di sini format cellnya silahkan teman-teman ganti nanti menggunakan yang namanya custom. Nah, isikan nanti 0, kemudian hari. Ya, dia akan muncul 7 hari. Nah, ini kira-kira. Oke. Sehingga di sini dia berupa angka, tapi tampilannya saja isi hari. Nah, yang seperti apa yang boleh menggunakan format cell kalau yang nanti ada embel-embel di depan atau di belakang. Misalkan 7 hari, 7 bulan, 7 minggu. Nah, dia ada satu angka, ada satu embel-embel. Jadi kalau misalnya gabung semua, nggak bisa. Misalkan 7 hari, 7 bulan, 3 hari, itu nggak bisa. Karena ada dua angka. Jadi yang cuma satu angka, satu hari, satu bulan. Ya. Satu lembar, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira untuk yang lama harinya. Kemudian untuk tanggal kembali, sesuai dengan soal di sini, tanggal kembali adalah tanggal berangkat ditambah lama. Adalah tanggal berangkat ditambah, ini absolut ya. Nanti silahkan baca tentang materi absolut sudah saya share. Yang keempat, ditambah lama hari. Nah, jumlah pembayaran sekarang. Jumlah pembayaran adalah nilai kurs dikalikan dengan tarif tur per paket. Nah, nilai kurs dikalikan dengan tarif tur per paket. Nilai kursnya adalah di sini, ya, absolut sama F4. Dikalikan tarif tur per paket, berarti kita gunakan VLOOKUP. VLOOKUP kuncinya adalah right. Kemudian kita ambil dari tabelnya, absolut. Kita ambil kolom yang ketiga. Nah, ini kira-kira teman-teman. Ya, jadi tidak sulit. Harus total pembayaran ya, kita menggunakan sum biasa. Ya, sudah kita pelajari di video sebelumnya juga tentang fungsi statistik. Nah, ini kira-kira teman-teman nanti kalau misalnya nanti ada kesulitan, boleh dikomentari nanti latihan satu ini. Nah, studi kasusnya adalah teman-teman harus nanti memahami ini dulu. Jadi silahkan dipahami. Kalau misalnya belum bisa, coba lagi dulu. Tonton videonya lagi, bisa coba lagi sampai benar-benar bisa, baru coba latihan ini. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung tentang yang tidak sama panjang, silahkan tonton dulu video yang sama panjang sebelum. Lanjut ke latihan 2. Nah, ini kasusnya beda. Nanti saya akan contohkan latihan 2 saja. Latihan 3 nanti teman-teman silahkan coba sendiri.
Nanti banyak kolom bantuan nggak masalah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya membuat kolom bantuannya banyak tidak masalah. Nanti silahkan biar teman-teman apa namanya lebih gampang dalam mengerjakan. Di sini ada pemisahnya strip, titik, dan strip. Nah, saya cari dulu find strip yang pertama, find titik yang pertama, ya, find titik yang kedua, find strip yang kedua. Nah, yang lagi satu adalah learn. Ini yang standar yang teman-teman cari dulu. Jadi find titik, ini find strip dulu, find strip. Kemudian dari teks ini kita ambil sebanyak, kita startnya dari nomor 1. Nah, ini find titiknya, find sama dengan find titik. Nah, dari teks ini startnya adalah 1 juga. Ini find strip, ya, dari teks ini startnya adalah find sebelumnya ditambah 1. Nah, learn sama dengan learn dari kode obat. Ini beda-beda panjangnya jelas. Jadi teman-teman harus menggunakan fungsi yang catatan tadi ini. Teman-teman harus gunakan. Nah, sekarang baru kita lanjut ke soal ya. Jadi ini teman-teman walaupun nanti belum baca soalnya di bawah, silahkan teman-teman cari ini dulu karena ini pasti digunakan. Nama obat diisi dengan baca tabel obat dengan kunci adalah strip pertama. Nah, jadi kita cari dulu lab. Jadi untuk mencari kuncinya. Lab. Nah, di sini menggunakan rumus lab dari kode obat, kemudian startnya banyak karakter kita ambil adalah find yang paling kiri dikurang 1. Ya, find pertama kurang 1. Nah, sehingga mencari nama obatnya ini ya, sudah ditemukan, kode sudah kita cari. Kita mencari nama obatnya berarti teman-teman menggunakan VLOOKUP. Kuncinya adalah left tadi, kemudian tabelnya di sini absolute, kita ambil kolom yang kedua. Ya. Kemudian berikutnya jenis obat. Jenis obat titik dan strip. Nah, berarti ini titik dan strip. Jadi ini find kirinya ini, find kanannya. Jadi find kiri, find kanan. Jadi kita menggunakan rumus MID dari kode obat. Startnya adalah find kiri ditambah 1. Kemudian banyak karakter kita ambil adalah find kanan dikurangi find kiri dikurangi 1. Nah, ini kira-kira teman-teman. Jadi gampang ya harusnya. Nah, berikutnya ada produksi. Produksi berdasarkan karakter antara salah strip pertama dan titik. Nah, strip pertama ini KF, DNK. Ini kita keluarkan dulu. Min 1. Sama dengan min dari kode obat. Startnya ingat ya. Berarti pengapit sekarang adalah ini. Find 1 dan find titik. Ini kita tambah 1. Kemudian kanan dikurangi kiri dikurangi 1. Kanan kurang kiri kurang 1. Nah, sekarang di sini jika KF maka KLB Pharma. Sehingga diproduksinya jika yang mid ini sama dengan KF maka KLB Pharma. Nah, selain itu dan cost laboratoris. Ya, stok sekarang teman-teman. Stok diisi berdasarkan karakter setelah strip kedua. Nah, setelah strip kedua berarti yang terakhir ini. Kita gunakan langsung write. Nah, saya langsung write di sini menggunakan write dari kode ini. Banyak karakter kita ambil adalah yang learn dikurangi find terakhir. Learn dikurangi find terakhir. Nah, harga satuan adalah ini. Nah, sudah kita tentukan tadi ya. Kita gunakan VLOOKUP. VLOOKUP kuncinya adalah tadi ini BSP-nya ini dari left-nya. Kemudian tabelnya ini absolute. Nah, kita ambil kolom yang ketiga ya. Nah, kita ambil kolom yang ketiga. Jumlah sudah total bayar. Nah, total bayar gampang. Total bayar dengan rumus jumlah jual dikali harga satuan. Ini di luar kepala ya. Jumlah jual dikali dengan harga satuan. Ya, silahkan sudah. Kemudian diskon. Diskon adalah 5% kepada semua pembelian di atas 5.000 ya. Jadi jika total pembeliannya ini total bayarnya lebih dari 5.000 maka dapat diskon 5% dikali total
total bayar yang jelas teman-teman. Kalau misalnya ada diskon, ingat dikalikan total bayar, dikalikan lagi yang harga total bayarnya itu. Selain itu berarti 0. Jadi ini dapat diskon ya. Kemudian harus bayar, cari sendiri ya, gampang ya. Nah, harus bayar teman-teman harganya sekian, kemudian diskon sekian, tinggal dikurangi saja. Nah, ini kolom bantuannya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman cetak ya cetak ini saja nanti. Jadi nggak usah nanti mencetak kolom bantuannya lagi. Ya, jadi ini boleh dihilangkan, nggak masalah. Tapi ini jangan dihapus teman-teman, ini jangan dihapus nanti. Kalau ini hapus ya di sini akan error. Jadi ini boleh disembunyikan kalau misalnya teman-teman apa namanya, boleh disembunyikan. Ya, karena kelihatan. Kalau ingin menampilkan lagi, ya unhide nanti lagi. Ini boleh dibesarkan. Ya. Nah, boleh dibesarkan sedikit. Jadi kira-kira teman-teman, saya sudah berikan dasarnya, kemudian kasusnya 2 latihan. Nah, latihan ketiga ini teman-teman boleh coba nanti, kalau ada kesulitan boleh di komentar, nanti di share di komentar itu boleh, nanti kalau ada kesulitan. Ini soalnya silahkan diperhatikan dengan baik supaya hasil akhirnya seperti ini. Nah, sampai sini saja kira-kira teman-teman tentang fungsi string lanjutan yang khusus untuk data atau kode yang tidak sama panjang atau posisi karakter pemisah itu berbeda-beda. Nah, kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan, silahkan bisa langsung di komentar. Kalau misalnya tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Nanti sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, teman-teman.